Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan saya untuk teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau di video kemarin saya kan sudah berbagi tentang bagaimana waktu pidato kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih pede. Nah, sebenarnya harusnya ini yang video pertama. Jadi sekarang saya mau membicarakan tentang pidato. Nah, tentang pidato. Jadi yang pertama yaitu definisi. Definisi pidato itu kalau saya lebih sukanya itu berbicara di depan umum, ya udah itu aja. Jadi berbicara di depan umum bagaimanapun bentuknya itu kalau saya pribadi lebih menamakan itu sebagai pidato. Jadi entah di acara resmi ataupun di acara non resmi. Nah, itu kalau mereka berbicara di halayak umum, saya menamainya dengan nama pidato. Itu. Terus kemudian yang kedua ada struktur. Jadi bagian-bagian pidato. Bagian-bagian pidato cuma ada tiga. Yang pertama yaitu pembuka, isi, terus penutup. Nah, pembuka ini biasanya berisi tentang salam, terus sambutan, terus pujian-pujian kepada Tuhan, terus seperti yang itu loh, yang terhormat kepada yang saya sayangi, begitu. Pokok pembukaan isinya ada salam, terus hamdalah atau ucapan syukur kepada Tuhan gitu, terus sambutan atau ucapan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang sudah hadir atau siapapun itu. Terus kemudian yang kedua itu ada isi. Nah, ini isi pidato. Isi pidato ya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita ungkapkan, itu namanya isi pidato. Tuh. Terus yang ketiga adalah penutup. Nah, kan tadi sudah ada pembuka, isi. Nah, ini yang penutup. Nah, penutup itu biasanya bisa berisi sebuah harapan, bisa. Terus penutup gitu, seperti sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Itu namanya penutup. Nah, itu tadi ada saya sudah menyampaikan tentang struktur teks pidato ya. Kemudian yang ketiga saya mau berbagi tentang jenis-jenis pidato. Jadi jenis-jenis pidato itu ada banyak, ada empat ya. Yang pertama ada pidato persuasi. Nah, dari namanya sudah bisa dilihat persuasi itu sebuah ajakan. Jadi pidato persuasi itu ya isinya tentang ajakan. Misal saya berpidato mengajak pendengar untuk meningkatkan kesehatan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu namanya pidato persuasi, yaitu isinya sebuah ajakan. Jadi apapun pidatonya, kalau itu merupakan sebuah ajakan ya, entah di acara formal atau di acara non formal, seperti penyuluhan itu biasanya berisi pidato. Pidatonya bisa berupa pidato persuasi atau ada lagi yang nantinya akan saya jelaskan. Pidato persuasi itu tadi sebuah pidato yang isinya ajakan. Terus yang kedua ada pidato informatif. Nah, pidato informatif itu atau pidato informatif itu ya
sesuai dengan namanya, yaitu berbagi informasi. Berbagi informasi apa adanya tanpa ditambah, tanpa dikurang. Itu namanya pidato informasi. Seperti misal saya membicarakan di depan umum, di depan halayak tentang bahaya penyakit demam berdarah. Jadi saya menerangkan ya tentang penyakit demam berdarah itu apa, terus penyebabnya apa, cara menanggulanginya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana. Itu namanya pidato informatif. Jadi nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan, benar-benar hanya sebuah informasi. Terus yang ketiga itu ada pidato rekreatif atau rekreasi. Jadi kalau pidato ini itu lebih santai seperti judulnya, seperti temanya, pidato rekreatif atau rekreasi itu. Nah, isinya juga untuk memberi kesan kekeluargaan kepada para pendengar. Biasanya dengan bahasa yang santai atau penuh dengan senda gurau gitu. Jadi pendengar itu bisa merasa rileks, merasa santai. Seperti contohnya misal ada ceramah. Nah, ceramah itu bisa disebut dengan pidato rekreatif atau pidato rekreasi. Bisa juga disebut dengan pidato persuasif karena berupa ajakan. Nah, itu bisa dua ya, bisa pidato rekreatif atau pidato persuasif. Nah, jadi pokoknya pidato rekreasi atau pidato rekreatif itu isinya ya nggak resmi-resmi gitu loh. Seperti contoh begini, saya membawakan pidato. Di pembukaan itu saya mengatakan, tak kenal sebelum saya melanjutkan pidato ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu, nama saya, dan begitu. Itu bisa membuat audien atau pendengar merasa santai, merasa rileks. Soalnya ada intermezzonya seperti itu. Itu bisa dinamakan pidato rekreatif. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada pidato argumentatif atau pidato argumentasi. Itu berisi tentang pendapat si pembawa pidato. Jadi misal saya berbicara tentang kenakalan remaja pada akhir-akhir ini sangat bagaimana. Menurut saya itu dikarenakan kurangnya penanaman nilai-nilai moral, kurangnya pendidikan karakter yang ditanamkan kepada remaja sejak dini. Nah, itu namanya pidato argumentasi karena si pembicara itu mengungkapkan pendapatnya di depan halayak. Nah, itu namanya pidato argumentasi. Oke teman-teman, jadi tadi saya sudah berbicara tentang yang pertama ada definisi pidato, terus ada struktur pidato, yang ketiga ada pembagian atau jenis-jenis pidato. Terus ada juga tujuan pidato. Tujuan pidato biasanya sesuai dengan jenis pidato. Jadi kalau misal saya membawakan pidato argumentasi, berarti saya ingin memberikan masukan atau menunjukkan pendapat saya kepada halayak umum, begitu. Jadi tujuan pidato yang pertama bisa untuk menunjukkan pemikiran. Terus yang kedua bisa memberi ajakan kepada pendengar. Terus ada juga untuk hiburan, seperti tadi pidato rekreatif itu tadi, untuk hiburan. Terus ada juga pidato informasi atau pidato informatif, itu bertujuan untuk memberi informasi kepada halayak atau memberi informasi kepada audiens semuanya. Oke.
Jadi teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa, berhubung saya adalah manusia biasa, otomatis banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin memberi masukan atau saran-saran apa, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.